Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu ya Allah ya Rabbi ya khaira mu'ti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Ajid SAG, sarjana alam gaib, Pak. Sarjana alam gaib. Pertama-tama saya mau nanya tentang masalah yang sekarang hari ini itu bertepatan dengan Rebo Wekasan, Pak Kiai. Ini banyak simpang siur, ada yang mengatakan masru'ah, ada yang ghairu masru'ah. Itu sebetulnya gimana penjabarannya gitu, Pak Kiai? Dan katanya itu menurut Imam Ad-Dairabi kalau nggak salah itu menurunkan 320.000 penyakit. Nah, di desa kami itu musola ini ada yang melaksanakan, musola ini yang tidak. Itu mohon penjelasannya yang sejelas-jelasnya, Pak Kiai. Cuman itu saja dari kami. Akhiruna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya, sudahlah, kita enggak usah mengurai-urai masyru'ah, ghairu masyru'ah, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Udah capek sini. Iya. Nanti ujungnya kita bertengkar lagi. Yang diperebutkan apa? Pepesan kosong. Kita tidak tahu. Betul nggak? Kamu yakin nggak selamat dunia akhirat lalu masuk surga? Yakin nggak? Enggak. Saya saja sampai sekarang sekalipun orang menyebutkan kiai Buya Sakut, ngomong bulu Roma masih meremang-remang, gadangnya selamat tak beli ke? Iya, ngeri kita, ya Allah ya Rabbi. Ya, jangan dikira bahwa saya dan bapak-bapak sama 11-12. Iya, sama betul. Hanya nggak ketangguhan aja. Itu persoalannya. Masih ditutupi oleh Allah semuanya itu. Jadi artinya bahwa Rebo Wekasan, apalagi bubur sura, mapagsri, apalagi ngapem, terus ya macam-macam, menuju bulan, 4 bulan, nadranan. Ini semuanya kita jangan ribut syar'i masyru' ghairu masyru'. Itu semuanya tradisi. Islam ini sangat menghormati tradisi yang ada. Yuk kita hitung. Sebelum Nabi jadi Rasul, orang Arab sudah naik haji. Betul nggak? Muter-muter Ka'bah, ada apa tuh? Terus mondar mandir nyari apa? Nggak ada yang dicari kok, bolak-balik ngapain lo? Apa nggak sia-sia tuh? Terus terakhir ada ngelempar setan ya, balang jumrah. Kena nggak batuknya? Kena nggak jidatnya? Enggak kok. Setannya malah tertawa terbahak, goblok lo, bakal kena lebar gue. Paling kena tembok, ceklak-ceklak gitu. Itu kan kelihatannya kan main-main, betul nggak? Itu jangan diartikan main-main, itu simbol-simbol, bukan lempar setan harus kena, bukan, nggak ada urusan. Yang penting lempar aja sebagai simbol bahwa kita dalam hidup ini harus berani memberikan perlawanan terhadap setan. Paham nggak? Sembahyang, sujud itu bukan sujud kepada Allah, menunjukkan kita rendah hati kepada Allah. Memangnya Allah sesembahan disembah tuh? Allah bukan sesembahan kok. Ya, semua ibadah itu adalah pengabdian, bukan menyembah. Ibadah itu pengabdian, bukan penyembahan. Harus tahu juga. Nah, itulah makanya semua itu namanya tradisi. Begitu Nabi menang, tradisi muter-muter Ka'bah diakomodir, karena itu tradisi lokal.
hanya saja berhalanya dibuangin kan gitu. Wali Sanga juga begitu di sini tuh, betul nggak? Begitu hebatnya. Dulu orang Arab kalau habis bersanggama pada mandi junub ya. Kan ditanya, ngapain lu malam-malam mandi? Enak bisa mindo. Dicoba betul. Waduh, fresh kembali betul. Betul. Ini orang orang laki-laki nih Pak, punten ya. Selesai dengan istrinya. Udah selesai kan? Bisa nggak 2 kali? Tapi kalau mukanya ganti jalan. Pertama dengan istri tua, terus malam juga punya istri muda, jalan lagi. Istri ketiga jalan lagi. Tuh. Tapi kalau mandi dulu bisa 2 kali. Itu bedanya. Dicoba betul gitu. Oh ya udah bagus deh. Dirangkul ya, diakomodir menjadi syariat Islam, namanya mandi junub. Orang hitam dulu sudah ada kok, bukan bikinan Nabi Muhammad, sudah ada diabadikan. Nah kita juga para wali sanga di sini tuh sama, mengabadikan budaya lokal supaya agama dengan budaya menyatu. Jangan sok sombong harus Islam 100%. Agama Islam itu sama seperti pohon-pohon, seperti buah-buahan juga. Begitu pindah di tanah yang lain rasanya lain kok. Mangga Indramayu di tanah Majalengka beda rasanya, sepet. Iya, tapi apa di sini buahnya itu? Yang terkenal di sini buah apa? Rambutan? Bukan. Nanas. Oh, kalau di Subang tuh nanas. Nah, di tanah Indramayu beda rasanya. Nah, agama juga sama, begitu pindah dari Saudi ya beda, di Mesir beda, di Tunisia beda, di India beda, di Indonesia beda. Di situ ada pembauran antara adat dengan syariat. Udah kita nggak usah masyru' bid'ah hasanah, udahlah. Yang penting orang meyakini Tuhan kita Allah kan gitu. Kitab sucinya Al-Quran, Nabi Muhammad kan gitu. Ya sudah selesai kok. Terus gimana? Yang namanya tradisi jangan dianggapnya sebagai kemusyrikan bid'ah. Nih, dalam peribadatan kita sehari-hari itu muatan adatnya lebih banyak dari syariatnya kok. Tung. Ada apa syariat? Dung. Ada apa syariat? Allahumma sholli. Imamnya masih tidur sih. Jam 2:30 baru bangun. Ya Allah, ada apa syariat? Nah, setelah selesai sholat terus salaman, ada apa syariat? Kemudian di masjid ada kotak muter-muter, ada apa syariat? Gimana lagi? Mau dipindahkan semuanya? Ngaco ke mama. Iya. Salaman itu setelah sholat, bukan lagi sholat salaman. Kalau lagi salamannya nggak boleh. Ini sudah selesai assalamualaikum kok. Masa orang salaman nggak boleh? Ngaco mah. Ini jangan mengada-ada lah. Inilah sebabnya Islam kita menjadi indah karena bercampur dengan adat dan syariat menyatu. Bahkan orang awam kadang-kadang tidak bisa membedakan antara adat dengan syariat. Kenapa? Karena saking banyaknya muatan adatnya. Orang kawin saja mana adat mana syariat harus tahu. Pengantin bawa mobil 10, mobilnya dihias dengan bunga-bunga dengan kain Prada, adat apa syariat? Sambil membunyikan klakson tetot, adat apa syariat? Pengantin keluar disambut oleh calon mitohanya, ada apa syariat? Dikalungi bunga, ada apa syariat? Digandeng mertua sama mertua laki, mertua perempuan. Coba belum kawin kan, belum jadi mantu kan? Ayo haram nggak? Ayo haram nggak bilang? Itu kan bagus, indah ya. Gimana lagi? Itu kan nanti bakal jadi, sebentar lagi bakal jadi
Mitoha menjadi mertua, ya udah digandeng aja. Kemudian apalagi sambutan mempelai, penyerahan pengantin laki-laki ada tempat syariat. Kemudian sambutan penerimaan pengantin perempuan ada tempat syariat. Terus duduknya berdampingan, ayo haram nggak? Udah jangan duduk, gimana sih, rewel banget sudah. Udah nggak apa-apa. Iya. Setelah itu kudungnya disatuin, ada tempat syariat. Setelah kawin terus nginjak telur, cerot gitu. Terus dicuci oleh istrinya, ada tempat syariat. Terus tabur beras kuning sama uang, ada tempat syariat. Terus sungkem, syariatnya mana? Lah, syariatnya cuma satu, qabil tuh. Nah, ini adat kita buang semuanya. Siapa yang bersedia di sini? Saya nanya, tantang. Tidak ada mobil dihias-hias, tidak ada kalung bunga, tidak ada penyerahan pengantin, tidak ada nginjak telur. Datang, duduk, zawaj tuka, uang tuka, qabil tuh, sana pergi gitu. Ada yang mau begitu enggak? Ya udah, jangan. Nah, ini semua yang kita lakukan ini adalah sebagai simbol-simbol. Kalau kudungnya di kamu ini untuk menunjukkan satu keserasian, paham nggak? Ninjak telur dicuci itu sebagai simbol kesetiaan seorang istri, indah nggak? So kita bandingkan. Setelah ijab kabul dibacakan apa? Sigot talik tolak. Mana yang lebih indah? Ini yang dibilang syariat, ini adat. Mana yang lebih indah? Kita pakai rasa. Ninjak telur sebagai simbol kesetiaan. Tetapi yang disebut syariat ijab qabul itu ditutup dengan sigot alik tolak. Setelah saya menjadi suami Neng Asih, satu, apabila saya menyakiti badan istri saya. Kedua, apabila saya tidak memberikan nafkah dan sebagainya, maka jatuh talak satu. Etis nggak nih? Baru kawin udah ancam-ancaman. Ayo sok ngomong apa? Ayo gulet ayo dah. Gimana lagi? Ya udahlah, itu kan simbol-simbol. Semuanya simbol. Sholat kita, puasa kita, bukan tujuan, itu simbol-simbol. Iya, ngelempar setan itu simbol kok. Iya, kita tawaf itu apa? Menapaktilasi kok. Nah itulah makanya, apakah itu ngupati 7 bulan itu simbol-simbol. Masa orang mendoakan bayi nggak boleh? Ngaco kamu mah. Jangan sok berlaku kayak seperti paling Islam sendiri. Kamu orang mana sih? Tolong dong hormati budaya kita. Saya kasih tahu, yang mempersatukan kita menjadi bangsa ini adalah karena kita budayanya sama kok. Ya kalau itu dibuang, kita berpisah, goodbye, selamat tinggal orang Majalengka. Ayo dong, masuk sana mana paspornya? Enggak ada, saya usir loh. Ya kan gitu, ya kan kita sama, hidungnya sama, sempuknya. Ya kan, itulah persoalannya. Jadi yang mempersatukan itu budaya ini, makanya tolonglah kita rawat budaya ini. Ketahanan budaya kita pertahankan, jangan ribut bid'ah muslim lulu dong, gimana lagi? Sok orang yang Mapak Sri ada apa? Munjung, Mapak Sri, Munjung tuh Mapak Sri sananya. Itu kan kafir, itu musyrik, itu kan nyembah. Nanti dulu Bung, cek di lapangan dulu. Anda jangan menuduh orang musyrik. Nah, di tengah orang sedang munjung, sedang Mapak Sri, saya tanya, bapak-bapak ibu sekalian, ini acara apa? Mapak Sri. Oke. Kari Dewi Sri itu rambutnya keriting apa lurus? Ketawa mereka tuh. Dewi Sri itu kulitnya hitam atau putih? Ketawa. Ada juga Sri Mulyani. Jadi nggak ada Dewa Sri itu, nggak ada. Jadi mereka itu bukan menyembah Dewi Sri, bukan kok. Itu hanya simbol-simbol saja
sebagai hiburan rakyat tani. Setelah capek ngorek, capek ngebot sebagainya, hiburan. Masa hiburan nggak boleh? Kalau dosa setujulah saya, memang ada dosanya, saya tahu kok. Ya kan gitu, tapi bukan kepada kemusyrikan. Saya tanya lagi, gabah yang kamu sebar itu dapat bikinannya siapa? Dewi Sri dibikinnya Allah. Disebarnya di mana? Di sawah. Sawah tuh tanahnya bikinannya Dewi Sri, dibikinannya Allah. Lalu yang menumbuhkan padi Dewi Sri apa Allah? Yang menurunkan hujan Dewi Sri apa Allah? Yang menumbuhkan padi siapa? Kusulah Dewi Sri. Lalu di mana musyriknya? Itu hiburan rakyat namanya Mapag Sri, namanya sih dipaham-paham Pak. Iya, jadi kita coba kita korek yang menderita bicaranya dong, jangan serampangan begitu. Soalnya bukan apa-apa orang yang dibidah-bidahkan di kapil juga sakit hati dong. Sakit hati enggak? Mana? Menegur orang silahkan. Menurut Anda itu salah, silahkan tegur, tapi jangan memaksakan. Karena itu pendapat pribadi Anda, belum tentu benar Anda juga. Betul enggak? Orang yang memerangi kemusyrikan semuanya dimusyrikan, ucapannya setiap hari ucapan musyrik semuanya itu. Apa dia bilang kepada orang yang pernah ditolong? Kalau lu nggak gue tolong, lu mampus dari dulu. Bayangkan, dia meyakini bisa menyelamatkan nyawa orang. Siapa itu namanya? Sampai nyumbang masjid mengatakan kalau tidak saya sumbang 500 juta nggak bakal jadi masjidnya. Saya bilang Allah ada kok, ya biar ada juga, kalau saya nggak ada nggak bakal jadi. Ini musyrik, dianya ngakunya jadi kakaknya Gusti Allah. Kepada bawahannya dia marah-marah karena tidak nurut. Masa depanmu ada di tanganku. Gila juga tuh. Tiap hari kita mengucapkan kemusyrikan macam itu. Kok kenapa musyrikan semacam itu? Yuk kita koreksi diri kita sendiri. Udahlah, jangan saling memusyrikan dah. Ya, saya menghimbau pada seluruh umat Islam, stop, jangan bertengkar. Silakan apa yang kau yakini jalankan. Jangan menyalahkan orang lain. Siapa yang benar kita serahkan pada Allah. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang menentukannya nanti hari kiamat. Kalau pengen tahu, ya mau darahnya dingin. Kalau pengen tahu, mati aja dulu. Nanti tahu Islam atau tidak. Nah, oleh karena itu, selama kita di dunia, ya udah kita hormati apa rebawakasan, apa mirab, ya kan? Apa marhabanan, apa tahlilan, apa lagi? Buputan, ya sudahlah, yuk kita sebagai tradisi kita hormati bagaimanapun. Karena ini kalau dengan ukurannya Islam seperti yang ada di Arab, maka kehadiran ibu-ibu di majelis taklim juga haram dong. Kalau kita terapkan syariat Islam seperti yang ada di Saudi Arabia, majelis taklim ibu-ibu se-Indonesia harus dibubarkan semuanya. Betul nggak? Lah iya dong. Saya setiap malam ceramah di mana-mana, jam 12 malam ibu-ibu masih duduk di halaman masjid. Haram nggak tuh? Mau kita bubarin? Tolong dong, hormatilah budaya kita. Walau bagaimanapun saya bangsa Indonesia, tapi saya juga Muslim kok. Bisa nggak dikawinkan? Ya harus dikawinkan dong. Masa bercerai? Ngaco kamu mah. Perceraian bukan penyelesaian, tapi membuat masalah yang baru. Terima kasih. Allahu